Qin Yichan tercengang. Insiden itu memberinya pertama kali dia melihat tulang besi umat manusia di zaman kuno. Dai telah jatuh, dan Chang'e sendirian, berharap suaminya kembali. Belakangan, temperamen Chang'e menjadi semakin tertutup. Bagaimanapun, cintanya jatuh, dan sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Atau mungkin Dewa Bulan juga mengubahnya, jadi dia meninggalkan dia dan kampung halaman Dai. Nanti, Chang'e hanya ditemani oleh Xiao Yu. Mereka tinggal di bulan terang dengan istana bernama Istana Guanghan. Istana Guanghan? Qin Yichan hanya merasa nama itu sangat abadi, seperti mimpi, seperti fantasi, halus dan suci, dan tidak ternoda debu. Namun di balik tiga kata Istana Guanghan, terdapat sebuah tragedi yang menyedihkan dan indah. Qin Yichan bahkan bisa membayangkan bahwa di Mingyu Immortal Ke, peri Guanghan kesepian dan mengagumi dirinya sendiri, dan hanya Mingyu Yutu yang ditemani. Dan setelah Dewa Bulan ketiga bergabung dengannya, dia lahir dan mati. Aku hanya bisa melihat dunia terbang dengan tenang, matahari terbit dan bulan terbenam. Tetapi aku tidak pernah menemukan suamiku lagi. Hidung Xiao Yu juga sakit dan sedih. Qin Yichan melihatnya, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saudaraku menatap. Dewa Bulan ketiga bisa setenar Raja Dewa Yueyin dan Changxi. Jadi saya pikir itu pasti sangat kuat. Mengapa kau menemukannya? Permaisuri Chang'e, petik 2. Bai Guanxing menjelaskan. Saat itu, Raja Dewa Yueyin ingin menelannya. Anda harus tahu bahwa ada pertempuran antara Raja Dewa, seperti Dewa Raja Yueyin ingin merebut bulan iblis. Pada saat itu, Changxi sedang berdiri di sisi istana iblis kuno. Raja Dewa Bulan Yin secara alami ingin memilih kesemek lembut, yaitu Dewa Bulan ketiga. Dewa Bulan ketiga tidak terkalahkan. Secara alami, dia melarikan diri ke umat manusia. Anda harus tahu bahwa era kuno akan segera berakhir pada saat itu, umat manusia, tetapi 10 foto teratas. Selain itu, Long Zhu dan ayahku masih di sana saat itu. Terlebih lagi, Dai adalah pahlawan yang jujur. Keduanya dihormati oleh keluarga. Raja Dewa Bulan Yin menemukannya dan ingin menelan Dewa Bulan. Chang'e juga akan terlibat, jadi tidak mungkin bagi manusia Rache dan kami untuk duduk dan menonton. Jadi begitu. Qin Yichan hanya menggosok dagunya, tetapi melihat Xiao Yu tidak bisa menahan tangis lagi. Saudara Qian Kun, kata saudari, kamu adalah eksistensi terpintar di dunia. Bisakah kamu memberitahu Xiao Yu, saudari dia? Melihat mata merah dan bengkak Xiao Yu, Bai Guanxing mengerutkan kening sambil merasa tertekan. Aku mati sebelum kamu. Sebenarnya, aku masih akan bertanya pada Xiao Yu tentangmu. Apa yang kamu dan adikmu lalui saat itu? Apakah kamu melihat istana Guanghan dirusak dengan matamu sendiri? Xiao Yu menangis berulang kali, tetapi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak tahan untuk melihat ke belakang ke masa lalu. Dia hanya membencinya dalam hidup ini. Yang terbaik adalah dia berlari, melarikan diri, bersembunyi. Saat melihat ini, Bai Guanxing segera mengusap telinga kelincinya untuk menghiburnya. Jangan khawatir, adikmu pasti masih hidup. Jangan lupa, apa yang dipaksakan Jinmu Silang barusan. Dia bisa menggunakanmu sebagai ancaman. Itu artinya istana iblis kuno tidak bisa menyimpulkan bahwa adikmu sudah mati. Tidak hanya tidak mati, tapi juga, apakah itu istana iblis kuno atau Raja Dewa lainnya? Kamu mungkin belum menemukan jejak adikmu. Selain itu, setelah saudara perempuanmu dan Dewa Bulan digabungkan, dia tidak mengatakan apakah dia adalah Raja Dewa, tapi dia adalah Dewa Bulan. Setiap Raja Dewa, dan bahkan setiap dewa bawaan, memiliki tanah sucinya sendiri. Dan istana Guanghan adalah tanah suci saudarimu. Jika kamu ingin membunuh adikmu, pergilah ke istana Guanghan, tapi kamu hanya tahu cara mengganggumu. Ini tidak berarti bahwa adikmu Chang'e aman sekarang. Setelah analisis ini, mata kelinci yang merah dan bengkak Xiao Yu tiba-tiba menjadi putus asa. Kakak Qian Kun, bukankah dia benar-benar berbohong kepada Xiao Yu? Satu-satunya tangan Bai Guanxing mengusap telinga berbulu itu. Bodoh, kapan kamu membodohi kamu? Kata-kata ini memicu harapan untuk Xiao Yu. Xiao Yu juga tahu bahwa saudari Chang'e lebih didambakan oleh dewa-dewa itu daripada dirinya sendiri, jadi dia hanya akan bersembunyi lebih dalam. Alasan mengapa Xiao Yu muncul di tanah suci bulan iblis mudah dijelaskan. Dalam malapetaka tahun itu, Chang'e membiarkannya lari dan menyembunyikannya. Xiao Yu bingung di dunia, dan tanah suci klan Monster Moon sepertinya sangat cocok dengan Xiao Yu. Seperti batu bulan yang diberikan Changxi kepada Jinmu Silang, itu bisa mengarah ke tanah suci Monster Moon. Dan Xiao Yu dirinya memiliki sesuatu yang luar biasa. Kakak Qian Kun, kenapa kamu tidak tahu kakak dan adik di sampingmu, saudari Linglong? Meskipun Xiao Yu tahu bahwa malapetaka tahun ini belum berlalu, saudara laki-laki Qian Kun telah muncul di hadapannya, saudari Linglong juga pasti masih hidup. Tetapi ketika kata Linglong disebutkan, mata Dewa Bai Guanxing menjadi redup, dan dia tersenyum. Adikmu Linglong, dia tidak ada di sini. Tapi jangan khawatir, dia masih hidup. Oh, tetap hidup. Xiao Yu menundukkan kepalanya.
Meskipun dia sepertinya tidak pernah tumbuh di depan Bai Guanxing, bukan berarti dia bodoh. Setelah menanyakan kalimat ini, kelinci putih kecil berhenti berbicara. Laurel berhasil diperoleh kembali. Setelah kembali, Anda harus membantu saya dengan pengorbanan. Yao Yuekong berbicara pada waktu yang tepat, mengalihkan perhatian semua orang. Bai Guanxing juga berdiri. Ayo pergi, hidupkan kembali masa lalu. Tapi Raja Dewa Bulan Yin sedang menginjak tanah leluhurmu. Xiao Yu dengan patuh membantu Bai Guanxing, tapi melihat Bai Guanxing terlihat keras kepala. Tanganku patah, bukan kakiku. Hihi. Xiao Yu ingin berada di sisi saudara Qian Kun. Nah, telingamu, jangan menggosok wajahku. Tidak lama kemudian, Xiao Yu dapat bangkit kembali. Seolah-olah vitalitasnya tidak terbatas di bawah sinar bulan. Bulu kelinci putih Xiao Yu menyatu ke dalam tubuh lagi. Hanya menyisakan kulit putih, porselen, sebening kristal dan lembut. Benar. Tiba-tiba, Xiao Yu melihat ke arah Demon Yuekong. Telinga kelincinya terangkat, dan memikirkan sesuatu. Kakak Yuekong, Xiao Yu telah tinggal di rumahmu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak membuat masalah. Dia juga tidak mencuri apapun yang ditinggalkan pemimpin lama untukmu. Yao Yuekong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu makan di rumahku, bukan mencuri. Xiao Yu juga ingat bahwa Xiao Yu secara tidak sengaja membobol dunia rahasia di Istana Tao sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ayah saudara Yuekong. Ayahku. Mendengar kata, ayah, murid monster Yao Yuekong yang tampak seperti bulan sabit penuh dengan kenangan. Dan Xiao Yu juga memegang kepalan bubuk di sampingnya. Ya, dunia rahasia itu sangat rahasia. Pasti disediakan khusus untukmu oleh ayah saudara Yuekong. Ayo pergi. Hal-hal yang ditinggalkan oleh ayah kakak Yuekong tidak boleh didahului oleh orang-orang jahat itu. Xiao Yu terpental keluar dari aliran gunung. Dengan tangan giok bertumpu pada matanya yang besar. Bahkan jika dia waspada di sekitarnya, dia terlihat manis. Tapi Bai Guanxing berjalan di samping Demon Yuekong dengan ekspresi ragu. Apakah Anda memiliki kesan tentang dunia rahasia yang dikatakan Xiao Yu? Seolah dari ekspresi Yao Yuekong, jawabannya bisa ditebak. Ini benar-benar membuat Bai Guanxing bingung. Masuk akal bahwa bahkan jika Xiao Yu telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, bagaimanapun juga, tanah suci Demon Moon adalah kota kelahiran dari Demon Moon Sky. Apakah ada kemungkinan bahwa Demon Moon Sky tidak tahu, tapi Xiao Yu menemukannya?